sekali pagi hari ini boleh menyapa ibu bapak semuanya. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati, sehat, kuat. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Anugerah dari Tuhan, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera satu dengan yang lain. Apa kabar semuanya? Ya, pagi hari ini kita sudah siapkan diri kita untuk sama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur mengingatkan kepada kita bahwa Allah adalah perlindungan kita. Demikian Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Amin ibu bapak yang kasih dalam Tuhan. Karena Tuhan dia berjalan di depan kita, dikatakan sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Pagi hari ini boleh menjadi sukacita bagi kita. Kita boleh bergembira bersama Tuhan. Kita boleh bersama-sama memuji Tuhan. Dikuatkan kembali oleh firman Tuhan. Sekian lama dalam masa pandemik ini, biarlah kita tetap sehat kuat di dalam Tuhan. Baiklah ibu bapak yang kekasih, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput ibu bapak untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita satukan hati, kita akan berdoa. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Terima kasih Tuhan, sucikan kuduskan setiap kami Tuhan, sehingga pagi hari ini boleh menjadi pagi berkat bagi semua, bagi kami semuanya Tuhan. Ampuni segala kesalahan kekurangan kami. Pagi hari ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami siapkan bersama keluarga, dimanapun kami berada, Engkau juga berkuasa Tuhan, ada atas setiap kami. Terima kasih, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, dan turunkanlah berkat damai sejahtera-Mu atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara. Bagi saudara yang baru bergabung, salam sejahtera dimanapun saudara berada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Yuk kita jaga semangat kita, jangan sampai melempem. Semangat kita jangan sampai menurun. Karena kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang berkuasa. Dan dia ada di tengah-tengah kita. Dan dia ada di antara saudara, bahkan dia ada dalam hati kita. Tuhanlah yang berkuasa menentukan nafas kehidupan kita. Amin saudara. Allahku dahsyat, dia berkuasa. Amin. Haleluya. Allahku dahsyat, berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Wow. Saudara di utara, saudara di selatan, di barat, di timur, ayo kita memuji Tuhan. Haleluya. Kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang berkuasa. Kita puji Dia. Pagi hari ini pakai sukacita untuk kita semua. Dari utara ke selatan,
terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Mari kita memuji Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, sujud menyembah. Tinggikan namamu. Saudara, dari utara, dari timur, dari barat, selatan, mari kita semua memuji Tuhan. Amin. Dari pulau-pulau manapun juga, Indonesia ratusan pulau, mari kita puji Tuhan. Kalahkan situasi, kondisi kesulitan. Jangan terpengaruh dengan situasi, kondisi kesulitan. Karena kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang berkuasa. Haleluya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Tinggi, tinggi, tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Haleluya. Kita punya Allah dahsyat, kita punya Allah berkuasa. Dan Dialah sumber di atas segala sumber. Allah lah sumber kekuatan kita. Amin. Hari ini kita mencari apa? Cari hidup. Orang takut mati. Oleh sebab itu carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Puji Dia. Dia ada di tengah-tengah kita. Hanya kau milikku di surga. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari saudara, Dialah sumber kekuatan kita, sumber segala sumber. Hanya Kau milikku di surga. Wow. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti dan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari saudara-saudara, katakan sama-sama, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Dialah kekuatan kita. Oleh sebab itu saudara, di saat kita berdoa, di saat kita menyembah, itulah menjadi kekuatan kita. Pagi hari ini kita tingkatkan jam-jam doa kita. Kita akan kuat. Kita tingkatkan lebih dekat lagi. Dan percaya kita kepada Tuhan. Jangan pernah kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena satu-satunya kekuatan kita di mana kita tahan berdoa. Satu-satunya kekuatan kita bila kita ada di dalam Tuhan Yesus. Jangan pernah keluar dari payung Tuhan. Jangan pernah keluar dari kasih karunia Tuhan. Kalau pagi hari ini kita ada, biarlah kita sama-sama. Saudara percaya, saat saudara berdoa, Tuhan bekerja. Saat saudara berdoa, Dia yang berkuasa mendengar segala keluhan, jeritan hati kita. Pagi hari ini, yuk bersama-sama saya ajak saudara semua serius kembali lagi kepada Tuhan. Saudara yang sudah jauh, ayo jangan tawar hati. Tuhan ada dan Tuhan mengasihi kita semuanya. Tuhan, ku percaya Engkaulah jawaban di dalam kehidupan kita.
Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari saudara bersama-sama kami memuji Tuhan. Dan Tuhanlah yang menjadi jawaban bagi setiap kita. Firman Tuhan berkuasa memberikan kekuatan atas kita. Dan firman itu sebentar boleh disampaikan. Terima dengan hati yang rela untuk membentuk karakter kita semakin serupa dengan Tuhan. Engkaulah jawaban bagi kehidupan. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu Saat kita menyembah, kuasa Tuhan bekerja. Oleh sebab itu saudara berdoa, sembah Dia, berdoa, sembah Dia. Kuasa-Mu sempurna, berserulah. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari bersama-sama. Tuhan, ku percaya. Ku percaya. Kuasa-Mu bekerja. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang beban berat Tuhan memberikan kelegaan. Yang dalam pergumulan Tuhan memberikan kemenangan. Kuasa Tuhan sempurna. Haleluya. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya Haleluya. Haleluya. kuasa. Terima kasih Tuhan. Kami mempunyai Allah yang hidup. Kami mempunyai Allah yang besar. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Sembahlah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa melawat setiap hati.
Yesus. Haleluya. Sembahlah Tuhan. Dia sangat mengasihi saudara. Dimanapun saudara berada, Tuhan mengasihimu. Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat setiap tetesan air matamu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sempurna ya Bapak. Setiap kami berdoa Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur punya Allah yang seperti Engkau ya Bapak. Bapak dalam surga, kami sudah memuji meninggikan nama-Mu ya Bapak. Biar setiap pujian kami itu berkenan di hati-Mu ya Bapak. Menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Sucikan, kuduskan setiap hati kami ya Bapak. Agar firman-Mu Tuhan tertanam dalam hati kami. Berakar, bertumbuh, bahkan berbuah-buah yang manis. Untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Hamba-Mu yang sudah Kau siapkan Bapak, kiranya Kau urapi dengan urapan yang khusus, urapan yang dari Allah ya Bapak. Sehingga firman-Mu tidak melalui sia-sia Bapak, tapi itu boleh mengandung kuasa Tuhan, menguatkan iman percaya kami, menguatkan setiap kami yang mendengarkannya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara siapkan hati untuk bersama-sama ditaburi akan benih firman Tuhan. Agar firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kita. Memberikan nutrisi, kekuatan bagi kita untuk menghadapi hidup ini. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Timothy Budi. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Pagi ini saya akan berkhotbah dengan tema buah bibir yang positif bukan negatif. Dengan tema buah bibir yang positif bukan negatif. Buah bibir dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti yang selalu menjadi bahan sebutan pembicaraan orang. Buah bibir yang selalu menjadi bahan sebutan pembicaraan orang. Rasul Paulus kembali mengingatkan bahwa hidup orang percaya di tengah dunia sebagai surat Kristus. 2 Korintus 3 ayat yang kedua. 2 Korintus 3 ayat yang kedua. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Dengan kata lain, orang dunia akan melihat dan memperhatikan setiap perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Apakah selama ini kehidupan kita sudah menjadi berkat bagi orang lain, atau malah menjadi batu sandungan? Apakah kita menjadi buah bibir positif atau negatif? Faktanya, banyak orang Kristen yang hidupnya tidak menjadi buah bibir positif, tapi malah menjadi buah bibir yang negatif. Bagi orang-orang yang ada
di sekitar kita. Ini sangat menyedihkan. Kehidupan Kristen yang normal seharusnya menjadi buah bibir yang positif. Sebab kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Ada seorang yang tadinya menjadi buah bibir negatif, menjadi buah bibir positif. Siapa dia? Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Zakeus. Ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2, di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6, lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat ke-7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat ke-9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Zakeus, seorang pemungut cukai. Sebelumnya, Zakeus menjadi buah bibir negatif dan menyandang predikat sebagai orang berdosa karena profesinya adalah pemungut cukai. Ya, orang pun menjadi terkejut dan keheranan begitu melihat Kristus mau singgah di rumah orang berdosa itu. Di pihak lain, Zakeus menjadi buah bibir positif di antara para malaikat di surga. Karena ada seorang berdosa yang bertobat. Alkitab menyatakan bahwa para malaikat di sorga turut bersukacita ketika ada seorang berdosa yang bertobat. Lukas pasal 15 ayat yang ke-10. Lukas pasal 15 ayat yang ke-10. Lukas 15 ayat yang ke-10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Zakeus awalnya menjadi buah bibir negatif dan hidupnya dicibir
oleh orang banyak. Sejak bertemu Kristus, hidupnya telah diubah dan menjadi buah bibir yang positif. Kita disebut sebagai orang Kristen yang gagal bila kehidupan kita menjadi buah bibir yang negatif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu artinya orang lain menjadi tersandung karena kita. Bagaimana supaya kita menjadi buah bibir yang positif? Harus menghasilkan buah-buah pertobatan yang di dalamnya ada buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22-23. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Perubahan hidup kita yang tampak nyata adalah kesaksian yang lebih kuat daripada perkataan kita. Oleh sebab itu, cerminkanlah kekristenan kita dalam kata dan perbuatan. 2 Korintus 2 ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-15. 2 Korintus 2 ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bau yang harum. Sesuatu yang harum. Ya, seperti minyak wangi yang harum. Orang suka. Buah-buahan yang harum orang suka. Bagaimana hidup kita saat ini? Sudahkah kita mengharumkan nama Tuhan yang telah menyelamatkan kita? Ayo mari pagi ini kita mau memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita, dan semua orang akan melihat, ya, menjadi pembicaraan orang tentang kita yang positif, bukan negatif. Biar banyak orang datang kepada Tuhan. "20 tahun saya melayani di Kecamatan Toboali. Itu di Bangka Selatan, ya, Kepulauan Bangka Belitung. Saya tidak menyombongkan diri saya sampai saat ini. Pelayanan itu telah diteruskan oleh anak saya, Pendeta Yehezkiel Budi, sampai saat ini. Buah bibir yang positif masih terdengar di kota Toboali. Ya, banyak orang datang kepada Tuhan. Semua ini untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah hidup kita senantiasa mau menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita bawa, biarlah jiwa-jiwa
banyak yang diselamatkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami telah mempelajari firman Tuhan pagi ini yang mengajar kepada kami. Biarlah kami boleh menjadi buah bibir yang positif. Roh Kudus memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini. Biarlah banyak orang datang kepada Tuhan dengan hidup kami ini. Biar kami mau mencerminkan kekristenan kami dalam kata dan perbuatan. Nama Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya percaya kita semua diberkati pada pagi hari ini. Kita beroleh jawaban dari firman Tuhan dan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Kita tidak bisa mengelakkan apa yang terjadi. Kita harus menghadapi. Tapi kita tidak akan mampu menghadapi sendiri. Oleh sebab itu kita perlu Tuhan. Kita perlu banyak berdoa, itulah sumber kekuatan kita. Dialah Tuhan Yesus Kristus, sumber di atas segala sumber yang ada. Pagi hari ini, sebelum kita selesaikan ibadah ini, sebelum kita akhiri, kita akan bersama-sama sehati kita berdoa untuk negara kita Indonesia. Kita bersyukur, berterima kasih ada di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. NKRI boleh menjadi satu tekad kita yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena di dalam kesatuan ada kekuatan. Saudara, biarlah kita sehati, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami berterima kasih Engkau masih memberikan kami memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Dan kami beroleh kekuatan baru Tuhan. Dan kami percaya saat kami berdoa, Roh-Mu bekerja. Dan Engkau telah menjamah melawat setiap hati. Dan kami satukan hati, kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Tuhan berikanlah kekuatan dan hikmat kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang genap setahun menjalankan tugas agar tetap konsisten dan memperjuangkan upaya terbaik bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Lindungilah Tuhan pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden kita Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dari segala rongrongan dalam dan luar negeri agar selamat dan berhasil menjalankan pemerintahan hingga tahun 2024. Dan marilah Tuhan sempurnakanlah program kerja tahun-tahun selanjutnya dari Presiden Jokowi agar berjalan lebih baik, lancar, dan mengingat pada tahun pertama ini banyak program pemerintahan yang terganggu karena pandemi COVID-19. Mari Tuhan Yesus, Engkau juga berkati para menteri agar sehati sepikir untuk bekerja lebih baik lagi, mencari program yang lebih tepat sasaran dan melakukan penyesuaian kebijakan guna menyelamatkan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Berilah kekuatan kemampuan pada Dinkes, Dinas Kesehatan untuk terus boleh melakukan tugas-tugasnya, para relawan dokter untuk terus yang berada di rumah sakit atau di puskesmas dimanapun berada Tuhan. Mari Tuhan Engkau juga lindungi dan berikanlah juga Tuhan kesadaran bagi orang yang belum mentaati prokes ini Tuhan. Agar mereka boleh menyadarkan sehingga pemutusan penularan dari COVID-19 ini Bapak. Sehingga badai
corona ini boleh cepat berlalu. Firman-Mu mengingatkan kepada kita di dalam Roma 13 ayat 1 dan 2 bahwa setiap orang haruslah taat kepada pemerintah. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak mendapatkan kekuasaan dari Allah. Dan pemerintah yang ada sekarang ini menjalankan kekuasaannya atas perintah dari Allah. Oleh sebab itu kami mohon kasih karunia-Mu Tuhan, untuk seluruhnya yang sedang bertugas Tuhan. Ampuni segala dosa pemberontakan. Ampuni mereka yang anarkis Tuhan. Batalkan segala niat rencana jahat, agar pemerintah boleh melaksanakan tugasnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah setiap kami dimanapun kami berada. Kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda kepada setiap tangan-tangan yang telah menopang pekerjaan-Mu. Setiap hati yang taat mengembalikan apa yang Engkau punya. Setiap persembahan-persembahan yang telah dipersembahkan kepadamu, guna hormat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu, janji-Mu yang tidak pernah bohong, firman-Mu ya dan amin. Kau bukakan tingkap-tingkap surga-Mu, Kau curahkan berkat-Mu hingga berkelimpahan, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Kami terima dengan iman kami Bapa. Terima kasih. Kami percaya pagi hari ini boleh mendapatkan kekuatan baru, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus dimanapun saudara berada. Yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, yang di dalam pergumulan Tuhan memberikan kemenangan. Mari Tuhan, Engkau ada di pihak kami Yesus. Pertolongan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pagi hari ini kami menyerahkan seluruhnya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang berkuasa. Dan pagi hari ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita angkat tangan kita, angkat hati kita kepada Tuhan. Kembalilah saudara-saudara ke tengah tugas hidup kita masing-masing. Dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan melindungi. Amin. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Jangan lupa saudara, kita kembali menggunakan masker 3M. Begitu saudara keluar rumah pakai masker, mencuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak dan hindari kerumunan-kerumunan. Allah sumber kekuatan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber